Penyakit skabies merupakan penyakit yang paling sering terjadi di Indonesia hingga menempati urutan 12 dari penyakit tersering. Mengapa demikian? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkia Skarayo Widianingro akan memaparkan tentang pengaruh personal hygiene dan lingkungan terhadap penyakit skabies. Nah, penyakit skabies ini paling sering terjadi di Indonesia hingga menempati urutan ke-12 dari penyakit tersering, menurut Jasmine et al. 2016. Mengapa demikian? Jadi, penyakit skabies ini yaitu penyakit menular dan cepat menular yang menulari dari anak-anak hingga dewasa, mulai dari zaman penjajahan Jepang hingga saat ini yang diakibatkan karena kesulitan masyarakat untuk memperoleh makanan, pakaian yang bersih, dan sarana pembersih tubuh, serta kurang menerapkan sanitasi yang buruk, menurut Laksono et al. 2019. Nah, selain itu, penyakit ini tuh mudah berkembang pada tempat di mana kondisi lingkungan tersebut itu yaitu padat penduduknya, sehingga kebersihan lingkungan sekitarnya itu tidak terkontrol. Nah, maka dari itu, penting sekali kita memerlukan dan membiasakan pola hidup bersih. Nah, selain itu, masyarakat Indonesia saat ini itu kurang menerapkan perilaku dan sanitasi yang sehat. Nah, maka dari itu, timbul penyakit skabies ini. Mulai dari minimnya individu menjaga kebersihan, mencuci tangan, kebersihan kulit, berganti pakaian, atau alat mandi, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, perlunya kita menjaga sanitasi lingkungan yang baik. Nah, sebelumnya, kita harus tahu dulu bagaimana sih lingkungan yang sehat itu. Nah, lingkungan yang sehat itu yaitu lingkungan yang terhindar dari determinan gangguan kesehatan seperti limbah cair, gas, padat, serta dari roden, vektor, dan patogen penyebab penyakit, zat kimia, serta polusi udara yang berlebihan, menurut Dispergita 2019. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya lingkungan yang sehat itu? Jadi lingkungan yang sehat itu lingkungan yang dikatakan sehat jika kondisi suatu ruang tertentu, lingkungan tertentu itu bersih dari sumber penyakit dan secara tidak langsung akan mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya juga. Nah, untuk lingkungan yang sehat juga pastinya berhubungan dengan ventilasi, cahaya yang masuk, dan air yang bersih. Menurut Noto Atmojo, ventilasi yang baik yaitu ventilasi untuk menetralkan udara ruangan dari patogen, bakteri, atau virus karena siklus udara yang mengalir. Jadi ventilasi yang baik itu tercukupi dan terpenuhi untuk keluar masuknya pergantian udara. Nah, selain itu, pasokan cahaya juga menjadi faktor penting, yaitu cahaya ini sangat penting karena dapat membunuh bakteri-bakteri atau patogen yang masuk ke dalam rumah. Namun, pasokan cahaya ini juga harus cukup terpenuhi. Artinya tidak berlebih dan juga tidak berkurang, karena apabila terlalu berlebihan akan menyebabkan silau dan dapat merusak mata. Nah, selain kedua faktor tadi, pasokan air bersih juga sangat penting sekali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena dapat mengalirkan atau membasuh kotoran yang menempel dan dapat melancarkan metabolisme tubuh, yaitu yang fungsinya sebagai air minum. Nah, maka dari itu penting sekali bagi kehidupan manusia, karena selain untuk
Selain untuk membasuh kotoran dan untuk minum juga digunakan untuk mencuci dan mandi dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu penting sekali begitu ya untuk menjaga sanitasi lingkungan yang baik. Selain menjaga sanitasi yang baik, kita juga harus menjaga personal hygiene. Nah, apa sih personal hygiene? Personal hygiene itu yaitu kebersihan diri sendiri. Nah, ini juga sangat penting sekali bagi kehidupan karena untuk menghindarkan dari berbagai determinan penyebab penyakit, terutama penyakit kulit skabies ini ya. Nah, maka dari itu, menurut Amrullah A.A. Setiawan dan Diah 2017, pentingnya menerapkan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, yang merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang. Nah, kondisi yang sehat ini tidak serta-merta terjadi, tetapi harus senantiasa kita tetap mengupayakan agar kondisi tetap sehat, menjadi hidup yang sehat, serta menciptakan lingkungan yang sehat pula. Nah, upaya ini tentunya harus dimulai dengan menanamkan pola pikir, menanamkan mindset kita, agar senantiasa selalu menjadi tanggung jawab kita kepada masyarakat, dan harus dimulai dan diusahakan oleh diri sendiri tentunya. Nah, personal hygiene itu apa saja sih yang dilakukan personal hygiene agar tetap menerapkan pola hidup yang sehat? Nah, caranya yaitu mandi 2 kali sehari. Nah, merupakan salah satu upaya menjaga kebersihan tubuh serta memberikan rasa nyaman pada diri. Menurut Tentama 2018, selain mandi, personal hygiene dapat dilakukan dengan mengganti spray sarung bantal saat tidur minimal 1 kali seminggu. Tujuannya agar terhindar dari tumbuhnya patogen-patogen seperti virus, bakteri, dan patogen yang berbahaya lainnya. Nah, dari personal hygiene dan sanitasi lingkungan yang baik itu ada korelasinya, yaitu sangat penting sekali jika dikaitkan dengan penyakit kulit skabies ini. Kenapa sangat penting? Karena dari lingkungan, misalnya jadi lingkungan yang kurang terawat, maka akan menimbulkan kondisi lingkungan yang lembab, kumuh, dan kotor gitu ya. Jadi mudah sekali untuk memicu tumbuhnya patogen seperti bakteri, kutu, dan lain sebagainya. Nah, menurut Charty et al. 2004, skabies yang disebabkan oleh tungau atau kutu Sarcoptes scabi termasuk dari spesies Sarcoptes scabi hominis yang diklasifikasikan ke dalam filum Arthropoda, subkelas Acarina, ordo Astigmata, dan famili Sarcotidae. Nah, beberapa dari famili tungau ini sangat bersifat obligat ya, obligat parasit. Nah, artinya tungau ini tuh sangat berbahaya, sangat merugikan bagi hospesnya, bagi manusia gitu, karena bisa menginfeksi kulit yang nantinya akan menimbulkan gejala-gejala seperti ruam-ruam, gatal-gatal, yang parah terutama pada malam hari dan setelah mandi. Menurut Wardana dan Marunung 2006. Nah, jadi penyakit skabies ini merupakan ya penyakit karena kurangnya pemahaman masyarakat juga tentang sanitasi rumah yang baik begitu. Nah, maka dari itu untuk menjaga kesehatan menyebabkan timbulnya penyakit skabies pada balita ya, terutama seperti gambar ini. Seperti gambar ini terjadi di anak-anak, balita. Nah, jadi
faktor yang terpenting yaitu karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang sanitasi rumah yang baik untuk menjaga kesehatan menyebabkan timbulnya penyakit skabies pada balita. Diperlukan upaya untuk mengatasi hal ini tentunya, seperti pemberian informasi tentang penyakit skabies yang dapat ditularkan, sanitasi lingkungan yang kurang baik atau bersih, meningkatkan kesadaran untuk tidak membiarkan lingkungan yang kotor. Nah, jadi begitu, maka kesimpulannya, penting sekali menjaga pola sanitasi yang baik dan sehat, baik itu dari lingkungan maupun dari diri sendiri, karena untuk menghindarkan kita dari penyebab penyakit skabies. Nah, yang paling terpenting tujuannya tentu untuk menjamin derajat kesehatan masyarakat dari suatu penyakit, terutama penyakit menular. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.